pada video kali ini kita akan membahas tentang efek scarcity atau kelangkaan atau limited, ya, keterbatasan untuk meningkatkan bisnismu, ya, untuk meningkatkan penjualan. Contoh, misalnya scarcity itu adalah sisa 1 lagi, sisa 2 lagi misalnya, atau tinggal 1 jam lagi akan ditutup gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari scarcity effect. Dan dalam psikologi marketing, ini impact-nya ternyata luar biasa. Makanya mungkin Anda pernah ngeliat ada flash sale, ya, ada Friday sales, ya, ada Black Friday, ya, Black Friday, ada penjualan-penjualan yang seperti itu, sale-sale itu memang kelihatannya di diskon, tapi ternyata potensi untuk pendapatannya jauh meningkat luar biasa, ya. Kenapa? Karena dalam psikologi orang itu ada yang namanya efek FOMO. Nah, FOMO itu singkatan dari fear of missing out, ya, takut nggak kebagian, takut kehabisan, ya. Nah, itu setiap orang itu muncul, ya, gitu. Ada ketakutan itu ada. Sehingga akhirnya mendorong mereka untuk cepat bertindak, ya, dan segera membuat tindakan, ya, sebelum barang itu hilang atau harganya naik. Nah, contoh penggunaan scarcity effect ini bisa Anda aplikasikan ketika Anda menjual produk, ya. Tapi pastikan memang benar ada batasnya, ya, gitu. Jangan yang evergreen, istilahnya, jangan yang menipu. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa, ya, wanti-wanti atau hati-hatinya seperti apa. Kita lihat dulu contohnya seperti apa. Nah, ini ada di toko online, ya. Ini adalah salah satu contoh menggunakan scarcity effect, ya. Kita lihat di sini, ya, ini kuantitas, nih saya perbesar, ya. Nah, ini, ya, tersisa 1 buah, ya. Nah, 1 buah itu adalah salah satu contoh dari scarcity effect, ya, efek kelangkaan, ya. Kalau di sini menggunakan efek kelangkaan atau, ya, keterbatasan, gitu. Jadi mau tidak mau, ya, itu harus segera diklik dan dibayar, ya. Kalau nanti dibeli oleh orang lain. Nah, contoh lagi, misalnya Anda punya produk, ya, tidak apa-apa, ya, Anda tampilkan, misalnya Anda jual di Instagram, ya, atau Anda jualan di Facebook, ya, atau dimanapun itu, nggak apa-apa, ya, kasih notifikasi, ya, masih ada 12 lagi, ayo, gitu. Nah, alhamdulillah udah laris, ya, sisanya 2 lagi, ayo ini, ya, gitu, kesempatan hari ini, ya, sebelum dibeli oleh orang lain, ya, stok tinggal 1 lagi, silahkan, gitu. Atau misal pakai jam, ya, gitu, ayo 12 jam sebelum berakhir, sebelum ditutup. Nah, itu bisa Anda pakai, ya. Nah, biasanya kalau untuk launching, ya, jual produk baru, ya, atau misalnya ada event-event tertentu, ini bagus banget, ya. Nah, kalau misalnya Anda punya website, ya, itu tidak ada salahnya ketika ketika ada flash sale itu Anda menggunakan timer seperti ini, ya, timer seperti ini. Scarcity, ya, scarcity ini. Nah, contoh misalnya, ya, ingat pada tanggal 20 Oktober harga akan naik menjadi 3990. Misalnya sekarang nih awal Oktober misalnya, atau 15 Oktober 2021 misalnya, ya, gitu. Nah, itu ya, ini, ya, ingat ini akan naik, ya, harga 1990 diskon 50% dari harga normal, hanya berlaku sampai 19 Oktober. Segera manfaatkan kesempatan ini sebelum harga naik, ya, gitu. Oh, ini berarti ceritanya sekarang tanggal 9, ya, 9 Oktober, karena 10 hari lagi. Nah, ini adalah contoh dari scarcity, ya. Jadi mau tidak mau orang yang lihat iklan tuh nggak mengabaikan begitu aja. Mereka mikir, wah, oke, berarti saya harus catat nih di agenda, ya. Atau kalau nggak, yaudah deh sekarang aja deh, takut ketinggalan, ya, gitu, sayang nih diskon 50% nanti hilang, gitu. Nah, begitu juga dengan Black Friday, ya. Kalau di Amerika sana, di luar negeri sana itu banyak yang populernya itu adalah Black Friday, ya. Ini diskonnya itu biasanya besar-besaran, hanya 1 hari aja. Meskipun ada yang jadinya 2 hari, 3 hari, ya. Kalau di Indonesia mungkin Anda pernah familiar Harbolnas, ya, Hari Belanja Online Nasional. Nah, itu kan biasanya 11 November. Nah, itu dibikinlah 1 hari. Atau kalau nggak, suka ada juga yang 12, ya, memanfaatkan 12, ya, diskon nanti 12% misalnya, atau apa, ya, gitu. Nah, itu bisa Anda jadikan efek scarcity ini, ya. Atau di hari-hari tertentu, misalnya kemerdekaan 17 Agustus, ya, diskon 45% misalnya, ya, 1708 1945. Nah, itu, ya. Nah, itu, ya, itulah contoh-contohnya, dan itu sangat kalau dari penelitian itu sangat bisa berimpact positif terhadap penjualan. Memang mungkin di hari-hari tersebut itu populernya tingginya, ya, tapi ya lumayan, ya, gitu. Nah,
Seperti yang tadi disampaikan, untuk menggunakan scarcity effect ini, itu kita menggunakannya harus hati-hati dan cerdas ya dalam menggunakan metode scarcity ini agar kredibilitas kita tetap terjaga. Contoh, misalnya gini ya, jualannya adalah jualan e-book atau PDF ya. Silakan order sisa 3 lagi ya gitu. Nah, konsumen itu biasanya tahu loh, e-book PDF kok sisa 3 lagi, itu kan file gitu ya, nggak harus 3 lagi, 2 lagi, seperti itu bisa kapanpun. Nah itu hati-hati ya. Jadi kalau seperti itu mungkin bisa menggunakan efek waktu ya. Ayo silakan ya, waktu 3 jam lagi ya, kalau udah ini akan ditutup gitu misalnya, atau harga naik. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus tahu juga ya, oh produk ini mah bukan produk yang bisa habis gitu, jadi jangan pakai sisa stoknya berapa lagi. Atau kalau enggak, suka ada juga website yang memasukkan scarcity-nya itu waktunya tuh berulang. Contoh, misalnya gini, saya masuk ke website A dan di situ ditulis, ayo harga akan naik 2 jam lagi. Ya, jadi 2 jam pas ya gitu. Jadi waktunya mundur tuh. Ya, 1 jam 59 menit, 59 detik, 58, 57 gitu. Kemudian nanti setengah jam kemudian ya, atau 1 jam kemudian harusnya kan waktunya 1 jam lagi. Tapi pas ketika saya ngelihat ke website lagi, saya buka pakai browser lain, loh kok 2 jam lagi gitu. Itu juga berarti calon konsumen bisa menyadari, wah ini mah berarti bukan scarcity, ibaratnya mau besok mau lusa saya beli, ganti aja browser lain ya, klik udah dapat diskon lagi ya kan gitu. Jadi itu kita harus cerdas juga dalam menjualnya ya. Nggak apa-apa ya gitu, 2 jam ya udah 2 jam dinaikkan aja, nanti kalaupun mau ada lagi ya dibikin lagi. Ya tidak apa-apa. Kayak contohnya Udemy ya, Udemy itu salah satu situs pembelajaran ya. Itu dia menggunakan diskonnya luar biasa ya, sering gitu, cukup sering, mungkin hampir setiap bulan ya gitu. Tapi ya gitu, ketika naik ya udah naik gitu. Nah, cuman karena polanya terbaca ya kalau Udemy itu, jadi biasanya nanti orang-orang akan terlatih untuk menunggu diskon. Nah, itu juga bisa menjadi trik ya untuk jualan, atau bisa juga malah menjadi kurang baik ya. Jadi tergantung metode bisnisnya seperti apa. Nah oke, sampai sini materinya ya, semoga bermanfaat ya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah gunakanlah scarcity effect ya, efek kelangkaan, efek keterbatasan ya, efek limited offer ya, baik di jam, baik di jumlah, quantity, untuk memaksa orang bertindak melakukan pembelian sesegera mungkin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.